Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan kepada beliau. Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan urusan beliau sehingga beliau senantiasa mengajarkan kita ilmu-ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Munawwar serta para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai nikmatnya sehingga alhamdulillah dengan mudah kita hadir di majelis yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, di dalam kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi disebutkan bahwasanya seorang guru itu senantiasa memberikan motivasi, memberikan semangat kepada siapa saja yang menuntut ilmu. Di penggalan nasihat itu seorang guru bersehendaknya berkata, annal ishtighala bil qur'ani wasairil ulumi syar'iyyati huwa tariqatul hazimin wa ibadillahil arifin wa rutbatul anbiya'i wa anna dhalika rutbatun anbiya alaihi salatu wassalam ajma'in. Bahwasanya seorang penuntut ilmu itu, seseorang yang belajar ilmu itu hendaknya dia selalu menyibukkan dirinya. Di antaranya adalah dengan menyibukkan dirinya membaca Al-Quran. Kemudian orang tersebut juga harus mensibukkan dirinya tentang menuntut ilmu-ilmu syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Karena huwa tariqul hazimin. Majelis-majelis ilmu seperti ini itu adalah jalannya orang-orang yang teguh, jalannya orang-orang yang istiqamah kepada Allah, wa ibadillahil arifin, dan merupakan jalan daripada para auliyanya Allah. Wa anna dzalika, karena majelis-majelis ilmu seperti ini rutbatul anbiya, merupakan kedudukan pangkatnya para nabi alaihi salatu wassalam. Olehnya itu kita perlu membiasakan diri kita untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Disebutkan pula bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di dalam masjid tersebut ada dua majelis. Majelis yang pertama adalah majelis yang diisi dengan mana mereka para rombongan pada satu majelis itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian majelis yang kedua Nabi dapati adalah majelis ilmu, yang mana sebagian orang belajar ilmu kemudian mereka mengajarkan ilmu kepada mereka-mereka yang masih kurang di dalam pengetahuan tentang ilmu agama. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dua majelis ini mendapatkan kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, majelis yang pertama yang mereka berdoa kepada Allah, mereka bermunajat kepada Allah, mereka mendapatkan, mereka akan diberikan kebaikan oleh Allah. Namun mereka juga akan ditahan atau tidak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan majelis yang kedua, majelis ilmu, yang mana di dalam majelis tersebut diajarkan ilmu-ilmu agama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk majelis tersebut seraya berkata, wa innama bu'ithu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk mengajar, untuk menjadi seorang muallim.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa majlis ilmu inilah yang paling afdal daripada majlis yang sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum wa jalasa ma'ahum. Nabi mendatangi majlis tersebut, kemudian Nabi duduk bersama majlis-majlis ilmu tersebut. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah berkata dalam sebuah syairnya, ya tarikan lil madaris laisa hadha hasanun, wahai orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu, wahai orang-orang yang meninggalkan ilmu, laisa hadha hasanun, bukankah majelis ilmu ini adalah sebuah kebaikan? Majlisul ilmi la tutrak wa fiha al-minanu. Majelis ilmu seperti ini jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Wa fiha, dan di dalam majelis ilmu ini al-minan, terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan. Wa majlisil khairi fiha kullu fadlin wa mannin, dan majelis-majelis kebaikan seperti ini, majelis-majelis ilmu yang baik seperti ini, fiha kullu fadlin, di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan, wa mannin, kemudian terdapat banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Majlisul khairi tudfa lil fitani wal mihani. Majelis-majelis kebaikan seperti ini tudfa, akan menolak, mencegah kita daripada al-fitnah, daripada fitnah wal mihan, dan mencegah kita dari berbagai macam keburukan. Majelis seperti ini akan mencegah kita daripada berbagai macam musibah dan bala. Olehnya itu, sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai kita tidak menyempatkan waktu, meluangkan waktu kita untuk menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti ini. Yang terakhir, Imam Luqman Al-Hakim pernah berwasiat, pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya alaika bimujalasatil ilmi wasma' kalamal hukama. Wahai anakku, hendaknya engkau harus sering-sering selalu menghadiri majelis ilmu. Wasma' kalamal hukama, dengarlah apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang disampaikan oleh para ulama. Fa inna Allah la yuhyi al-qalbal mayyita binuril hikmati. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya ilmu. Kama yuhyil ardal mayyitata biwabilil qadri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang tandus, menghidupkan bumi yang mati, bumi yang tidak subur dengan lebatnya hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita, meringankan hati kita, meringankan langkah kita, sehingga kita dengan mudah melangkahkan kaki-kaki kita di majelis-majelis ilmu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sukri, dan penceramah kedua pada malam hari ini kita persilakan kepada Al-Habib Abdul Halbar MAG. Beliau baru saja menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hadis Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kepada Al-Habib, tafadhal masturah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, mata'anallah bituli hayatin syarifah. Yang kita muliakan juga, kita hormati jajaran pengurus Masjid Raya Al-Munawwar serta para hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul kembali di malam hari ini, pada waktu ini, waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang kebanyakan orang lalai darinya, waktu antara maghrib dan isya. Allah berikan kita dorongan untuk mau hadir di tempat ini, mengikuti majlis ilmu yang kita buka kembali setelah libur Ramadan kemarin. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahum. Artinya, tidaklah suatu kaum, suatu kelompok itu berkumpul di satu masjid daripada masjid-masjidnya Allah. Kemudian mereka di situ membaca kitab-kitabnya Allah dan mereka mempelajarinya, kecuali pada saat itu mereka akan ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Kemudian mereka juga akan mendapatkan wa khaffathumul malaikah, akan diliputi juga oleh malaikat, wa dzakrahumullah fi man indahu, dan Allah akan menyebut nama mereka kepada makhluk-makhluk, kepada ruh-ruh, kepada orang-orang yang ada yang dekat dengan Allah. Jadi kita pada malam hari ini telah memenuhi persyaratan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmat, diliputi oleh malaikat, disebut nama kita oleh Allah di kalangan, di antara orang-orang, di antara malaikat, makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya Allah. Kita berkumpul di dalam masjid, kita mempelajari ilmu-ilmu agama, itu merupakan syarat. Nanti dari situ kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada permulaan pembukaan majelis kali ini ada sebuah makalah dari para ulama yang disebutkan, man lam yakun lahu bidayatun muhriqah lam yakun lahu nihayatun musyriqah. Artinya, barang siapa yang tidak memiliki permulaan yang berapi-api, barang siapa yang tidak semangat di permulaannya, maka dia tidak akan mendapatkan akhir yang cemerlang. Artinya, ketika kita mau memulai sesuatu, apapun itu, kita harus mulai dengan kondisi betul-betul mantap, betul-betul semangat, berapi-api, menggebu-gebu. Supaya apa? Supaya kita di akhir akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari awal itu sudah harus dengan niat 100%, mau hadir ke majlis ilmu untuk menuntut ilmu, untuk menyambung tali silaturahmi, terutama ketika kita berada di dalam masjid, ingin niat juga untuk beriktikaf, dan banyak niat-niat lain yang bisa kita mantapkan di awal daripada proses kita ini. Nah, nanti pada akhirnya kita akan, kalau dari awal sudah menggebu-gebu, sudah bersemangat, kita akan mendapatkan hasil akhir yang menggembirakan, hasil akhir yang membahagiakan kita. Itu salah satu makalahnya para ulama. Makanya ketika masih di awal, itu harus betul-betul kita memantapkan niat, memantapkan tujuan untuk datang ke masjid ini, menuntut ilmu,
semua akan mendapatkan pahalanya masing-masing. Jadi jangan kita banyak, tapi cuma dalam satu saat kalau kita baca 5 niat, kita mantapkan 5 niat, maka pahalanya juga akan sesuai dengan niat tersebut. Makanya jangan dilupakan itu. Datang, masuk, begitu masuk masjid langsung niat iktikaf, dapat 1. Niat menuntut ilmu, kita dapat lagi 2. Niat menyambung tali silaturahmi dengan para jamaah yang lain, dapat 3. Niat untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah, kita dapat lagi yang keempat. Dan banyak lagi niat-niat yang bisa kita tetapkan pada saat ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah istiqamah untuk bisa hadir mengikuti majlis-majlis ta'lim seperti ini, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan akhir yang dapat membuat kita bahagia, membuat kita gembira pada saatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, Al-Ustaz Jamal wa Ustaz Haji Aswin, wal Habib Abdullah Al-Bar, Ustaz Syukri, wa jamil hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ada satu peristiwa penting yang layak untuk kita kenang dan kita pelajari dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Ghazwatu Uhud terjadi di bulan Syawal, tepatnya tanggal 7 Syawal, hari Sabtu, tahun 3 Hijriah. Disebut dengan Perang Uhud karena peperangan tersebut terjadi di satu lokasi yang jaraknya kurang lebih 4 atau 5 km dari kota Madinah. Lokasi tersebut ada satu gunung namanya Gunung Uhud. Peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Quraisy. Latar belakang peperangan ini adalah balas dendam, karena di tahun 2 Hijriah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy di dalam peperangan Ghazwatul Badar, Perang Badar pada tahun 2 Hijriah, dan banyak pembesar-pembesar musyrikin terbunuh di peperangan tersebut, seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa tokoh lainnya. Nah, Jabal Uhud, bagi yang sudah pernah sampai melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, biasanya mampir ke tempat tersebut. Itu adalah satu gunung yang tingginya kurang lebih 1077 meter. Lebarnya itu 7,5 kilo kurang lebih. 7,5 kilometer lebarnya, tingginya 1000 meter lebih. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyatakan sebuah sabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di dalam sahihnya, Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung
yang ia cinta kepada kami dan kami juga cinta kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Gunung Uhud itu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan yang beliau lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dirsul kafir mithlu Uhud. Satu gigi geraham orang kafir di hari kiamat, atau dalam satu tafsiran, satu ta'wilan, di dalam neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Jadi gigi geraham orang kafir di dalam neraka atau di hari kiamat itu sebesar gunung Uhud. Dirs maknanya gigi geraham. Wa ghiladu jildihi masirah thalathin, dan tebal kulitnya mereka penghuni neraka itu seperti 3 hari perjalanan. Berarti Allah wujudkan penghuni neraka itu menjadi seperti raksasa, sehingga bisa merasakan azab itu terasa lebih perih. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillah. Na'udzubillah minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nari salimin. Nah, di lokasi tersebut terjadi peperangan yang sangat besar, termasuk perang terbesar di dalam sejarah Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Setelah perang Badar dianggap perang yang paling penting, perang Uhud juga adalah satu peperangan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Nabi membagi 3 tokoh menjadi pemimpin di peperangan tersebut. Yang mewakili kaum Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian kaum Khazraj, benderanya diberikan kepada Al-Habbab ibn Munzir. Dan kaum Aus, benderanya diberikan kepada Usaid bin Hudair. Pada waktu itu sejarawan mengatakan jumlah kaum muslimin sekitar 1000 orang, sedangkan kafir Quraisy 3000 orang. Kafir Quraisy membawa perlengkapan sangat lengkap, 200 ekor kuda di bawah. Jadi ada pasukan berkuda, itu sekitar 200 kuda, dipimpin oleh Sayyiduna Khalid ibn Walid. Pada waktu itu belum memeluk agama Islam. Unta yang dibawa oleh kafir Quraisy sekitar 3000 unta, sedangkan kaum muslimin hanya membawa 2 ekor kuda, dan unta yang dibawa hanya 70 ekor unta. Kaum musyrikin berjumlah 3000 orang pada waktu itu. Jadi dari sisi jumlah, kaum kafir Quraisy jauh lebih banyak, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 1000 orang. Dan di tengah-tengah perjalanan 300 orang pulang kembali ke Madinah. Jadi sisa berapa? 700. Diprovokasi oleh salah satu tokoh munafik. Jadi orang munafik ini dalam sejarah Islam selalu ada. Gak semuanya mukmin, gak semuanya muslim, pasti ada oknum yang munafik. Itu pasti ada, karena kalau tidak ada, tentu di zaman Nabi tidak ada. Bisa dibayangkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu tokoh Ra'isul Munafikin bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memprovokasi kaum muslimin untuk kembali pulang. Akhirnya Nabi ditinggal, yang tadinya 1000 orang, 300 orang kembali pulang ke Madinah. Pasukan yang tersisa hanya 700 orang menghadapi 3000 pasukan dari kaum kafir Quraisy. Tapi mereka berperang bukan mengandalkan senjata atau jumlah.
Mereka punya kekuatan yang lebih dahsyat dari senjata, dari jumlah pasukan, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah peperangan. Ada 50 orang pasukan khusus. Nabi sudah mengatur strategi peperangan. 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, pasukan pemanah. Nabi perintahkan untuk berada di satu bukit yang dari tempat tersebut bisa menghadang musuh, bisa memanah musuh dari atas. 50 orang. Bukit tersebut sampai saat ini dinamakan dengan Jabal Ar-Rumat. Ar-Rumat artinya para pemanah. Ada di sekitar Gunung Uhud, ada bukit satu. Nabi berikan wasiat, la tabrahu makanakum hadza hatta ursila ilaikum. Saya berikan wasiat pada kalian, jangan pernah kalian tinggalkan tempat kalian ini hingga saya kirim satu utusan yang memerintahkan kalian untuk turun. Sekalipun kalian melihat posisi kaum muslimin menang, jangan pernah turun. Itu pesan Nabi. Ternyata ketika terjadi peperangan, kaum muslimin menang pada awalnya. Dipukul mundur kafir Quraisy, harta rampasan perang begitu banyak diambil, ghanimah. Pasukan pemanah tergiur. Kita sudah menang, turun ayo. Yang lain itu ngambil bagian harta rampasan perang. Ayo kita turun, kita sudah menang. Sayyidina Abdullah bin Zubair mengatakan, jangan, Nabi memberikan pesan kita dilarang turun sekalipun kita menang. Hingga Nabi mengutus satu utusan yang memerintahkan kita turun. Ternyata mereka turun. Turun hanya beberapa orang yang masih tetap berada di tempat. Ketika mereka turun, kesempatan ini diambil oleh Sayyidina Khalid bin Walid untuk menyerang balik secara tiba-tiba, karena sudah tidak ada lagi pasukan di atas bukit yang menghalau mereka dengan panah. Akhirnya terbunuh kaum muslimin, dipukul mundur kaum muslimin, dan banyak sahabat terbunuh waktu itu, sekitar 70 orang. Apa pesan yang bisa kita ambil? Yaitu para sejarawan, para ahli hadis, mereka mengatakan ketika Nabi memerintahkan sesuatu, jangan pernah ditinggalkan perintah itu, jangan pernah dilanggar perintah itu. Konsekuensinya pasti kehancuran dan kebinasaan. Itu hikmah daripada apa yang Nabi sampaikan. Jangan pernah kalian tinggalkan tempat ini sekalipun kalian, menurut kalian, oh sudah aman nih, oh sudah berhasil kita nih. Jangan sampai kita merasa berhasil dan merasa aman, kemudian kita abaikan perintah Nabi SAW dalam hal apapun itu. Dipastikan hasilnya adalah penyesalan dan kehancuran. Akhirnya terbunuh 70 orang kaum muslimin. Peperangan ini sebagian sejarawan mengatakan hasilnya imbang. Dari golongan kaum musyrikin terbunuh sekitar 21 sampai 23 orang dari kafir Quraisy. Ada yang mengatakan imbang, ada yang mengatakan kemenangan di tangan kafir Quraisy, ada yang mengatakan kemenangan di kaum muslimin. Sebab beberapa tokoh penting yang jadi target untuk dibunuh oleh kaum kafir Quraisy tidak terrealisasi. Satu sahabat yang wafat, sahabat ini awalnya adalah seorang yang kaya raya, dan awal utusan delegasi Nabi yang dikirim ke Madinah untuk mengajarkan dan berdakwah kepada orang-orang Madinah bernama Sayyiduna Mus'ab bin Umair. Beliau juga terbunuh dalam perang tersebut. Mus'ab bin Umair tinggalkan kemewahan duniawi karena orang tuanya tidak mau memeluk agama Islam. Maka semua fasilitas kekayaannya diambil oleh orang tuanya.
Dia memilih hidup miskin, susah, asalkan bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, man arada an yanzura ila rajulin nawwarallah qalbahu falyanzur ila Mus'ab bin Umair. Siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang sudah Allah berikan cahaya dalam hatinya, maka lihatlah kepada Mus'ab bin Umair. Kemewahan duniawi dia tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Meninggal di perang Uhud, dibunuh oleh Ibnu Qam'ah. Paman Nabi juga terbunuh, syahid. Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib terbunuh di perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy, seorang budak Afrika. Dengan tombaknya dia lemparkan tepat ke jantung beliau, kemudian dibelah, dimutilasi, dikeluarkan hatinya. Selesai peperangan, Nabi menyaksikan kondisi pamannya begitu menyedihkan hingga Nabi meneteskan air mata, dan Nabi menyolatkan jenazahnya sebanyak 72 kali. Tapi apa yang beliau dapat? Penghormatan yang abadi. Semua yang meninggal karena Allah pasti meninggal dalam keadaan terhormat, meninggal dalam keadaan dimuliakan Allah. Keluar sabda Nabi, Sayyidus Syuhada, Ammi Hamzah ibn Abdul Muttalib, pemimpin para syuhada adalah pamanku Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wahsy ketika masuk Islam, dia ingin menebus kesalahannya. Dahulu saya membunuh orang yang terbaik, orang yang sangat dicintai oleh Nabi, maka saatnya saya membalas kesalahan saya di peperangan Ghazwatul Yamamah, ketika memerangi Nabi palsu Musailam al-Kadzab. Wahsy membunuh Nabi palsu tersebut. Kemudian dia mengatakan, qataltu khairan nas fil jahiliyah wa qataltu syarran nas fil Islam. Dulu saya membunuh manusia terbaik di masa jahiliyah, yang dimaksud adalah Sayyidina Hamzah, dan sekarang saya membunuh seburuk-buruknya manusia di masa Islam, yaitu Nabi palsu Musailam al-Kadzab. Rasul SAW dengan para sahabat di Ghazwatul Uhud mengambil pelajaran berharga, terutama para sahabat. Apa pelajaran berharga? Apapun perintah Nabi, sami'na wa ata'na. Jangan pernah mengingkari sedikit pun apa yang diperintahkan oleh Nabi. Setelah itu setiap ucapan Nabi ditaati oleh seluruh para sahabat. Bahkan Nabi di dalam masjid, jika memerintahkan para sahabat yang hadir di dalam masjid, ijlisu, duduklah kalian. Nabi ingin memberikan pengajaran, memberikan ceramah. Kalimat Nabi, ijlisu, duduklah kalian, itu ditujukan kepada orang yang hadir di dalam masjid. Akan tetapi semua sahabat yang ada di luar dan mendengar suara Nabi yang memerintahkan untuk duduk, mereka semuanya duduk. Di jalanan seluruhnya duduk. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati jalan tersebut, dia heran kenapa semua orang duduk. Sampai yang di atas kendaraan sedang naik unta dan kuda, mereka turun dari kendaraannya duduk di atas tanah di tengah jalan. Sayyidina Umar bertanya, kenapa kalian duduk di sini? Mereka mengatakan, Nabi bersabda, ijlisu, duduklah kalian. Maka Sayyidina Umar pun duduk di tempat tersebut. Padahal perintah Nabi itu kepada orang yang ada di dalam masjid. Total dalam taat, patuh kepada Nabi, pasti beruntung dunia akhirat. Waktu berjalan, di tahun yang sama, salah satu sahabat yang menjadi incaran orang-orang kafir Quraisy bernama Zaid bin Ad-Dathinah. Mereka balas dendam. Banyak tokoh-tokoh penting terbunuh di perang Badar,
Begitu juga selesai perang Uhud, masih dendam itu berkecamuk di dalam hati mereka, orang-orang kafir Quraisy. Maka singkat kisah, ada beberapa sahabat ditangkap, yang lainnya dibunuh. Mereka siasat meminta kepada Nabi untuk mengirimkan beberapa ulama yang ahli Al-Quran untuk berdakwah kepada mereka. Ternyata itu tipuan. Setibanya kurang lebih 70 orang ya, ahli Al-Quran datang, bukannya mereka belajar, tapi mereka siasat untuk menangkap mereka dan membunuh mereka. Itulah sebab kunut nazilah. 2 diantaranya disebut dengan Sariyah Ar-Raji', ekspedisi Ar-Raji'. Beberapa delegasi sahabat dikirim oleh Nabi untuk mengajar, ternyata dibunuh, dan 2 diantaranya ditangkap dan dijual sebagai tawanan atau dijadikan tawanan hingga sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama namanya Khubayb bin Adi, dan yang kedua adalah Zaid ibn Dathinah. Khubayb bin Adi akhirnya dieksekusi di luar tanah suci Makkah, dibunuh. Kemudian Zaid bin Dathinah juga mengalami hal yang sama, dibawa ke Tan'im. Ada satu tempat namanya Tan'im, sekarang jadi tempat mikot yang ada di Makkah. Karena sekalipun mereka orang-orang kafir, mereka gak berani menumpahkan darah di tanah suci, harus dibawa keluar. Dibawalah nih Zaid bin Dathinah sebagai tawanan dengan banyak sekali penyiksaan dan penganiayaan kepada beliau. Sebelum dieksekusi, waktu itu yang tokoh utama dari kafir Quraisy yang ingin sekali membunuhnya namanya Sofwan bin Umayyah. Syekh Mubarak Furi mengatakan bahwa sebab Zaid bin Dathinah ini dianggap membunuh ayahnya di perang Badar, yaitu Umayyah bin Khalaf. Maka dia dendam. Ketika hendak mau dieksekusi Zaid bin Dathinah, Abu Sofyan sebagai pemimpin mereka menawarkan satu tawaran. Dia katakan kepada Zaid bin Dathinah, "Atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanak nadribu unuqah wa innaka atau wa annaka fi ahlika." Yang artinya, wahai Zaid, kami berikan tawaran kepadamu. Kamu mau tidak kalau Muhammad ditukar denganmu? Kami lepaskan dirimu, tapi yang mengganti posisimu adalah Muhammad. Itu bahasa mereka begitu. Agar nanti kami akan menebas lehernya, nadribu unuqah, dan kamu pulang ke keluargamu dengan aman. Jadi diajak untuk apa? Menjadi pengkhianat. Apa jawaban beliau? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukah tu'dhihi wa anni lajalisun fi ahli. Kata Zaid bin Dathinah, ini bahasa mahabbah, bahasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, saya tidak akan senang saat ini seandainya Nabi Muhammad tinggal di tempatnya, kemudian terkena duri dan menyakiti beliau. Hal itu tidak menyenangkan bagi saya. Apalagi sekarang disuruh tukar tempat untuk kalian bunuh. Silakan kalian bunuh saya, asal jangan sampai kalian sakiti Nabi Muhammad SAW. Dia memilih untuk dibunuh. Dia katakan, jangankan kalian ingin menebas lehernya, beliau terkena duri, saya pun tidak ridho. Apalagi menyerahkan Nabi Muhammad kepada kalian untuk dibunuh, sedangkan saya duduk bersama keluargaku. Ta'jub Abu Sofyan. Dia mengatakan, ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Saya belum pernah melihat ada orang mencintai seseorang seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Thumma qataluh.
Kemudian setelah itu mereka membunuhnya. Nah, ini pesan yang penting bagi kita, bahwa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan keimanan kepada Allah. Jika seseorang beriman kepada Allah, makin tinggi keimanannya, makin kuat keimanannya kepada Allah, maka saat itu juga cintanya kepada Nabi juga akan sama, makin tinggi dan makin kuat. Gak bisa dipisahkan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai aku melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, melebihi hartanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Kalau sudah sampai ke level itu, maka seseorang ini keimanannya sempurna. Tapi kalau belum sampai ke level itu, keimanannya ada tapi tidak akan bisa sempurna. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, inni uhibbuk, wahai Rasulullah, aku sangat mencintaimu melebihi segala sesuatu kecuali diriku. Kata Nabi, wahai Umar, masih belum sempurna keimananmu. Kalau kau ingin mencapai kesempurnaan keimanan, kau mencintai diriku melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi dirimu sendiri. Maka Sayyidina Umar menjawab, kalau begitu saat ini aku akan mencintaimu melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi diriku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang baru imanmu sempurna wahai Umar. Nah, kalau sudah sampai ke level itu, kehidupan ini terasa indah, kerinduan itu akan menggelora di dalam hati kita. Yang kita pikirkan setiap saat, setiap waktu adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah satu hal yang sangat indah. Para sahabat mengatakan, kalau kami masuk ke dalam surga yang memang Allah ciptakan penuh dengan keindahan, tapi di dalam surga itu kami tidak temukan adanya Nabi Muhammad SAW, maka apa artinya surga itu bagi kami? Karena perjumpaan dengan Nabi adalah kenikmatan surga yang paling tertinggi. Bisa bersama Nabi SAW adalah satu kenikmatan yang tertinggi di dalam surga. Yang pertama adalah melihat Allah, berjumpa dengan Allah, dan yang kedua bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jadi kita harus mengambil satu pelajaran bahwa usia kita bertambah. Artinya waktu kita sudah mendekati untuk kembali kepada Allah. Kita harus menempa hati kita untuk bisa mencintai Nabi SAW seutuhnya. Sehingga ketika kita meninggal dunia, awal orang yang menyambut ruh kita adalah Nabi Muhammad. Yang menggandeng tangan kita untuk masuk ke surga Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bulan Syawal, irtifa, kita naik level menjadi manusia yang lebih baik. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di waktu yang lain. Panjang umur semuanya, sehat afiat, diberikan istiqomah fi ta'ah wal ibadah, diberikan anugerah bisa mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para aulia was salihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.